Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rinto Rahmadani, mahasiswa dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunitas yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan. Tugas ini yaitu tentang mereview buku yang berjudul Psikologi Komunitas yang ditulis oleh Agus Hermawan MA dan Erlina Wijayanti Sarjana Pendidikan yang diterbitkan oleh Yayasan Hajah Kartini Kudus. Buku ini terdiri dari 62 halaman dan 8 bab. Bab yang pertama yaitu konsep dasar psikologi komunitas. Bab yang kedua yaitu tentang problematika penyandang disabilitas di Indonesia. Sedangkan bab yang ketiga adalah problematika kemiskinan di Indonesia. Bab yang keempat yaitu tentang fenomena kehidupan gay dan lesbian. Bab yang kelima yaitu problematika dan penanganan imigran di Indonesia. Bab yang keenam problematika kelompok marginal dan solusinya. Bab yang ketujuh yaitu tentang budaya saparan. Sedangkan bab yang terakhir atau bab yang kedelapan yaitu tentang dampak rasialisme dan diskriminasi etnis bagi kesehatan mental. Mulai dari bab yang pertama yaitu tentang konsep dasar psikologi komunitas. Psikologi komunitas berasal dari dua kata, yakni psikologi dan komunitas. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, yang mana itu merupakan cerminan dari jiwanya. Sedangkan komunitas adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan seperti kesamaan geografi, kesamaan kultur, kesamaan ras, kesamaan agama, maupun kesamaan sosial ekonomi yang setara. Contoh komunitas adalah seperti komunitas peternak, komunitas pesepeda gunung, komunitas umat beragama, komunitas pecinta seni, atau komunitas-komunitas yang lain. Sebuah komunitas menurut Agus Hermawan, penulisnya, biasanya dibangun atas 4 unsur, diantaranya ada keanggotaan atau kepengurusan komunitas, sesama anggota saling terhubung dan peduli, serta mereka umumnya saling mempengaruhi satu dengan lainnya selama berinteraksi dalam komunitas tertentu. Bab yang kedua yakni tentang problematika penyandang disabilitas di Indonesia. Difabel merupakan kondisi dari seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Aktivitas berbeda dari masyarakat pada umumnya yang dialami oleh difabel seperti mengalami kesulitan dalam mobilitas. Para penyandang difabel dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya keterbatasan mereka untuk melakukan suatu aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. Tentunya seluruh fasilitas di atas diadakan berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh penyandang difabel. Contohnya pada ruang belajar. Pendidikan yang diajarkan kepada penyandang cacat diberikan untuk menambah wawasan mereka. Di lain hal juga sudah banyak penderita cacat fisik yang juga tetap menerima pendidikan resmi di luar dari yang diberikan oleh pusat pelayanan rehabilitas. Pusat pelayanan difabel yang akan dirancang ini nantinya akan dikhususkan pada kaum difabel yang mengalami keterbatasan fisik. Bab selanjutnya yaitu bab ketiga tentang problematika kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan situasi di mana seseorang atau kelompok orang tidak dapat menggunakan hak-hak dasar mereka untuk menjaga serta mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan pendidikan, dan akses kesehatan. Kemiskinan juga kadang-kadang berarti kurangnya akses ke pendidikan dan pekerjaan yang dapat mengatasi kemiskinan dan mendapatkan penghargaan yang pantas sebagai warga negara. Berdasarkan jenisnya, kemiskinan ini dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan yang bersifat kronis dan kemiskinan yang bersifat sementara. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang diaplikasikan melalui program-program baik bersifat langsung maupun program yang bersifat tidak langsung. Program yang bersifat langsung ini
berupa bantuan seperti bantuan langsung tunai dan raskin, artinya langsung diberikan kepada yang membutuhkan atau masyarakat miskin. Sedangkan program yang tidak langsung ini seperti Jamkesmas, program IDT, dan bantuan operasional siswa atau BOS. Sebagai mahasiswa kita harus bisa berkontribusi dalam menangani kemiskinan, diantaranya mendukung pembuatan kebijakan dalam sektor perekonomian, monitoring atau mengawasi terhadap program perekonomian, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat, serta program aksi nyata lainnya. Sebagai mahasiswa, peran yang harus kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam menangani kemiskinan adalah dengan terjun langsung dalam program pengabdian atau pemberdayaan di masyarakat. Bab yang keempat yaitu tentang gay dan lesbian. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT merupakan hubungan tidak terbatas antara pria dengan pria yang dikenal gay. Namun dapat juga hubungan perempuan dengan perempuan yang disebut dengan lesbian. Seseorang yang menderita konflik batin karena perbedaan identitas diri yang bertentangan dengan identitas sosial sehingga mengubah karakteristik dirinya yang disebut dengan transgender. Biseksual memiliki kecenderungan untuk menyukai pria dan wanita secara bersamaan. Istilah homoseksual dan heteroseksual digunakan merujuk pada orientasi seksual. Orientasi seksual menunjuk pada jenis kelamin, pasangan erotis, cinta, atau afeksi yang dipilih. Orientasi seksual terbentuk saat hormon seksual sedang berkembang, yaitu seseorang memasuki masa remaja. Sebelum masa tersebut, ketertarikan kepada orang lain masih belum dapat dianggap sebagai ketertarikan seksual. Kaum gay dan lesbian terlibat jelas bahwa kaum gay dan lesbian ini sangat menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan manusia. Bab yang kelima adalah tentang problematika dan penanganan imigran di Indonesia. Imigran adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lainnya. Imigran dibagi menjadi dua kategori, yaitu imigran legal atau imigran resmi dan imigran ilegal atau yang biasa disebut dengan imigran gelap. Imigran gelap yang ada di Indonesia ini contohnya seperti etnis Rohingya yang bermigrasi ke Aceh. Adanya imigran gelap tersebut mengganggu keamanan maupun kenyamanan warga lokal. Selain itu, adanya imigran gelap tersebut juga mengakibatkan daerah tersebut menjadi daerah yang rawan terjadi konflik. Di Indonesia, permasalahan imigran dapat memiliki dampak yang signifikan di bidang politik, ekonomi, kesehatan, serta di bidang keamanan. Untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia harus menegakkan kebijakan hukum dan juga kebijakan dalam penanganan masalah tersebut dengan tetap menegaskan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 6 yaitu berkaitan dengan problematika kelompok marginal beserta solusinya. Kehidupan kelompok marginal tidak pernah mampu kita untuk mengetahui. Kehidupan di jalan yang dipanasi oleh teriknya matahari tidak membuat semangat kelompok marginal pudar. Dengan keadaan mereka yang harus seperti itu, tentu siapa lagi yang dapat menolong mereka agar mampu menyambung hidup dengan uang yang tidak seberapa. Pandangan Islam tentang kelompok marginal adalah bahwa setiap umat Islam memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan sosial dan kesetaraan serta kesejahteraan. Oleh karenanya, sebagai umat muslim kita harus melakukan tindakan nyata guna membantu kelompok-kelompok marginal agar tetap bisa atau mampu meningkatkan taraf hidup mereka sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, bab yang ketujuh mengenai budaya saparan. Saparan berasal dari kata sapar atau bulan yang ada di kalender Jawa, sehingga dapat diartikan sebagai ritual atau tradisi tahunan yang dilaksanakan pada bulan Sapar. Setiap bulan Sapar, upacara adat saparan merupakan tradisi budaya Jawa yang dilakukan sebagai wujud syukur dengan tujuan agar diberikan keselamatan hidup di dunia maupun keselamatan hidup di akhirat.
Kemudian bab yang terakhir yaitu bab ke-8 tentang dampak rasialisme dan diskriminasi bagi kesehatan mental. Contoh dari perilaku rasialisme yaitu konflik antar ras terjadi antara masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa, konflik antara warga kulit putih dan kulit hitam karena diskriminasi yang terjadi di Afrika Selatan. Sedangkan contoh perilaku diskriminasi yaitu perempuan dari etnis Tionghoa beragama Konghucu dan miskin, maka ia mendapatkan perbedaan perlakuan atau diskriminasi karena jenis kelamin, etnis, agama,